Wal halu an lam yarid anhu fahada lanardoban wa nuharibu. Jadi kalau kita sholawat rame-rame karena kita menisbatkan itu sahabat dulu melakukan itu, jangan. Kalau seperti itu salah. Tapi kalau sholawat rame-rame kita mencintai Rasulullah, itu tidak masalah. Atau menurut nasihat guru-guru kita, itu tidak masalah. Tetapi kalau itu adalah syariat yang dilakukan sahabat-sahabat Nabi, itu salah. Itu namanya bid'ah. Dan kita harus melawan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyul huda war rahmah. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita diberi kemudahan oleh Allah dan diringankan kaki kita melangkah ke tempat atau majlis di mana kita ingat kepada Allah, ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini, pada detik ini, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah angkat kesulitan-kesulitan kita, dan bagi yang sakit semoga Allah sembuhkan semua penyakitnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kajian kita akan membahas tentang fawaidus sholati ala nabi afdolus sholati wassalam. Jadi kemuliaan, faedah, manfaat sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang terbaik dibandingkan salam-salam yang lainnya. Jadi intinya sholawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puncak kecintaan kita kepada makhluk. Jadi ada cintanya kepada Allah sebagai Khalik, ada cintanya kita kepada makhluk, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita adalah umat Rasulullah. Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi kita, mau tidak mau kita akan terikat dari hidup sampai ke kematian kita, sampai kehidupan kita di akhirat kelak. Fawaidus sholati ala nabi alaihi afdholus sholati wassalam. Faedah-faedah sholawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama dibanding sholawat dan salam terhadap yang lainnya. Mimma akramallah bihi hadil ummah al-Muhammadiyah. Jadi apa yang Allah muliakan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal fadli wasyaraf, dari kemuliaan yang terus-menerus Allah berikan kepada kita. Ma ja'alahu minat thawabil kabir wal ajrul azim liman yusalli wa yusallimu ala sayyidil bashar Muhammad bin Abdillah. Apa itu? Salah satunya adalah Allah beri anugerahkan ketika seorang makhluk yang tentunya dia muslim, yang selalu melafalkan dan sholawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapat ganjaran. Dia akan mendapat ganjaran, kemudahan-kemudahan, dan perinciannya akan dibahas setelah ini. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dzikrun minal adzkaril lati yuthabul abdu ala lafdhiha wa ma'naha. Maka sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lafaz dan maknanya itu bagian dari zikir. Kita mengingat. Jadi kalau orang ingat terhadap sesuatu, itu berarti kita mengikatkan diri kita kepada dia. Ke siapa saja, antara anak dan bapak, antara bapak dan anak, antara suami dan istri, antara istri dan suami, atau kerabat-kerabat kita yang kita cintai. Selama kita ingat, pasti kita mengikatkan diri bersama dia. Begitu pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita tidak paham dan tidak mengerti semua kata-kata Rasulullah, semua pekerjaan dan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak kita bisa melafalkan sholawat yang ringan. Sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala nabil ummi. Itu sholawat-sholawat yang mengikatkan diri kita. Agar apa? Kita nitip hajat kita, nitip kepentingan kita, nitip segala urusan kita dengan berwasilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Agar mendapat bantuan, yaitu syafaat. Agar mendapatkan rekomendasi disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Fal mustagilu biha yuthabu ala mujarradi tardidi al-fadiha. Orang yang sibuk, al-mustagil, yang sibuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengulang-ulangnya, tardidu al-fadiyah, mengulang-ulang lafadznya, baik dia bersolawat dengan yang panjang atau dia menggunakan solawat yang pendek, atau cukup usolli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Yang intinya adalah mau yang panjang mau yang pendek, kita ingin menyambungkan diri kita, kita ingin menyambungkan apa yang menjadi kepentingan kita dengan wasilah solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama yuthabu may yuraddidu lafdzul tahlil wa takbir wa tahmid wa tasbih. Sebagaimana zikir-zikir yang lain, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, itu kan diulang-ulang. Jadi solawat itu seperti itu. Walaisa kalamuna fi miqdari thawabi bil muqaranatu bain hada wa inna wa maksuduna wa annakul innal mustaqil bis sholawat wa salam alal mustafa mathabun ala mujarrid tikrari al-fadhi sholah. Maka pengulang-pengulangannya itu yang mendapat ganjaran. Pengulang-pengulangannya itu yang bentuk kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengulangannya. Mungkin kalau hanya sekali itu hanya sebatas melafalkan saja. Tapi tikror dan tardid itu yang menunjukkan bahwa kita ingin menyambungkan diri kita. Ingin agar kita itu kelihatan. Maka ketika orang itu dia melafalkan sholawat, maka yang dilihat Allah yang pertama kali orangnya. Siapa yang melafalkan sholawat itu? Siapa yang berbicara? Siapa yang mentardidkan, mentikrorkan, selalu menyebut-nyebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena makhluk yang paling dicintai yang pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Muhammad. Jadi Allah Khalik, Tuhan. Muhammad adalah kekasihnya, yaitu Nabi kita, junjungan kita, yang senantiasa akan bertemu beliau di surga. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi itu. Orang yang tikror, yang tardid, itu sama aja dengan al-mustagil, orang yang sibuk. Dan itu disebut, kita akan disebut oleh Allah karena melafalkan, selalu melafalkan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kama yuthabu mayyuraddi al-fadh tahlil, itu sama orang yang mentikrorkan, orang yang selalu melafalkan terus menerus seperti tahlil la ilaha illallah, tahmid alhamdulillah, tasbih subhanallah, atau lain-lainnya. Itu bagian dari zikir-zikir. Tapi kalau tahmid, tahlil, takbir itu kepada Allah. Kalau sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hampir sama. Karena kita disuruh bersolawat kepada Rasulullah. Jadi kalau kita mengaku orang beriman, maka kita tidak anti kepada sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, walidzalika kana ba'du salaf yulzimu nafsahu bi'adadin makhsusin muhaddadin ya'ti bi minas sholati wa sal alaihi yaltazmu wa yataqayyad. Sampai ulama-ulama dulu, guru-guru kita menentukan jumlahnya. Menentukan jumlahnya dalam arti bukan mewajibkan. Agar kita punya kesempatan yang lain. Agar kita senantiasa meluangkan waktu. Maka berapapun angkanya, yang penting tardid dan tikror itu agar kita disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba yang cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'lumun anu la syai'a fi dzalika ma dama inna la ya'taqidu la innahu masyru'un waridun 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita kumpul bersolawat, selama tujuannya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita belum bertemu, kita belum tahu wajahnya Rasulullah itu seperti apa, perawakannya seperti apa, maka dengan berkumpul bersolawat itu bagian itu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi itu bukan masyru'. Bukan Rasulullah yang menyuruh halus sholawatan rame-rame pakai gendang atau lainnya. Tetapi bentuk cinta kita bukan disyariatkan. Tetapi bentuk cinta kita karena kita belum pernah bertemu beliau. Mungkin dikala dulu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika punya masalah, punya kesulitan langsung datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita hanya cukup yang semampu kita, yaitu melafalkan sholawat dan memenuhi perintah apa yang dianjurkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Itu perlu diketahui. Jangan ini. Sholawat yang kita lakukan sampai berkumpul itu jangan dianggap syariat. Jangan. Karena itulah bentuk cinta. Jangan dinisbatkan kepada Rasulullah. Jangan. Kumpul-kumpul pakai gendang kemudian melafalkan sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan diperintahkan, tapi bentuk cinta kita. Kita ingin tersambung. Kita ingin diakui. Kita ingin segala permasalahan kesulitan kita ingin dengan wasilah solawat itu pengen dimudahkan lewat solawat, lewat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bal ya'lamu anna dzalika min nafsi aw min ghorihi. Tapi yang saya lakukan bersolawat rame-rame itu dari saya. Saya ingin melafalkan solawat itu bersama saudara-saudara saya. Ingin mencintai Rasulullah bersama-sama mereka. Atau dari sanad guru-guru kita. Li'anal qadiyah fil haqiqah innama hiya fi nisbatin syai'in ilan nabi. Maka jangan dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya rame-rame solawat pakai gendang atau yang lain kan dulu sahabat Nabi menjalankan. Jangan. Kalau seperti itu namanya bid'ah. Tapi kalau kita melakukan karena cinta, ingin melafalkan, ingin tikror, ingin tardid solawat kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu tidak masalah. Atau karena nasihat guru-guru kita, karena memperbanyak solawat, alunan musik bukan melalaikan hati dan pikiran kita, melantunkan solawat karena kita pengen diakui umatnya. Ketika kita melafalkan solawat, tahu apa yang menjadi kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang diperintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang diinginkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita selaku umatnya. Maka itu bentuk cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal halu an lam yarid anhu fahada lanardoban wa nuharibu. Jadi kalau kita sholawat rame-rame karena kita menisbatkan itu sahabat dulu melakukan itu, jangan. Kalau seperti itu salah. Tapi kalau sholawat rame-rame kita mencintai Rasulullah itu tidak masalah. Atau menurut nasihat guru-guru kita itu tidak masalah. Tetapi kalau itu adalah syariat yang dilakukan sahabat-sahabat Nabi, itu salah. Itu namanya bid'ah. Dan kita harus melawan itu. Maka apa yang kita lakukan? Bahkan yang tidak lakukan oleh para sahabat Nabi karena cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mungkin berbeda dengan kita. Karena zamannya jauh. Kita tidak pernah bertemu Nabi. Bermimpi pun hampir tidak pernah melihat perawakan Nabi seperti apa. Sampai budi pekerti, akhlak Nabi kita mungkin belum tahu. Hanya orang-orang tertentu yang tahu. Yang mungkin bisa kita lafalkan adalah bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa na'taqidu annu bid'atan sayyi'atan khabithah. Wa na'taqidu annu bid'atun sayyi'atun khabithah. Jadi orang-orang yang menganggap semuanya berkumpul bersolawat itu apa yang dilakukan sahabat Nabi itu namanya bid'ah. Tetapi kalau itu karena cintanya, bukan menisbatkan karena sahabat melakukan itu, bukan. Karena kita cinta akhirnya melakukan seperti itu. Melakukan sholawat bersama-sama demi cintanya kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita mengajak teman-teman kita, saudara-saudara kita untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah yang baik. Yang tidak baik, karena yang kita lakukan itu sahabat juga melakukan, itu namanya bid'ah namanya. Ya. Karena bukan syariat, bukan. Na'taqidu annu bid'atun sayyi'atun khabithun la yarduhan nabi. Maka Nabi kalau kamu menisbatkan itu yang dilakukan para sahabat, para tabi'in, itu jangan dinisbatkan. Amma mayulzimu nafsahu syai'an 'aliman bi annahu man minhu wali mubarra'un maqamun nubu'an min ghairi mu'taqidin fihi sunniyah. Jadi jangan dikatakan sunnah. Apa yang kita lakukan, sholawatan bareng, jangan dikatakan sunnah. Apa yang kita lakukan sholawat bareng, ada musiknya, itu bentuk cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Musik, lantunan lagu, nadom, kemudian lirik itu memperindah saja. Karena Allah, Innallah jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha bagus, maha elok dan mencintai keelokan. Maka itu bentuk agar supaya kita menarik, agar dakwah Islam itu lebih tersebar. Karena menjunjung tinggi
keindahan. Selama keindahan itu tidak melanggar, maka sah-sah saja. Wa qad kana ba'du salafi yaf'alu hadza. Maka ulama yang dulu juga sama melakukan ini. Faqad ja'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Zaid ibnu Wahbin, la tada idza kana yaumul jum'ati an nusalli yaumal jum'ati 'ala nabi alfa marrah. Wahai sahabat, jangan kamu tinggalkan bersolawat kepada Nabi alfa marrah, 1000 kali. Allahumma sholli ala Muhammad an-nabiyil ummi. Allahumma sholli ala Muhammad an-nabiyil ummi. Jadi solawatnya ada bagian teks hadis itu, Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi. Ada yang sallallahu ala Muhammad, ada yang usolli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, macam-macam. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang sedang. Tinggal pilih mana yang membuat kita senang melafalkan itu, maka dilafalkan saja. Wa nadhkuru huna jumlatan min fawaidis shalawat wassalam ala sayyidina Muhammad afdhalus sholati wassalam. Jadi ini kita ada faedahnya. Kenapa orang itu bersolawat? Apa faedahnya? Apa manfaatnya? Apakah manfaat itu benar-benar kita rasakan, kita buktikan di kehidupan kita? Wa mimma dzakara ulama wa khususun al-allamah Ibnul Qayyim wal Hafidz Ibnu Hajar al-Haytami at-Tahdhib wa Talkhis. Maka disebutkan Ibnul Qayyim al-Jauzi, al-Hafidz Ibnu Hajar al-Haytami menyebutkan yang pertama, al-ula imtithalu amrillah subhanahu wa ta'ala. Kita melafalkan sholawat itu karena perintah anjuran Allah. Jadi anjuran Allah yang diperintahkan apa? Dianjurkan kepada orang beriman bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imtithalu amrillah. Jadi melakukan apa yang dianjurkan Allah. Kemudian yang kedua, muwafaqatu subhanahu wa ta'ala fi sholati alaihi. Ketika hamba umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersolawat, maka Allah memberi kebaikan. Jadi bersolawat satu, Allah memberikan 10 kebaikan. Apa saja? Maka sebenarnya solawat itu doa. Ada kesulitan, ada apa, maka bersolawat. Maka kata guru saya, solawat itu nggak ada risikonya. Sebanyak apapun, solawat itu nggak ada efek negatifnya. Bahkan menjadi pendingin. Mau dalam keadaan apapun, mau ruwet seperti apapun, solawat nggak ada bahayanya. Dan solawat itu pasti diterima. Ya. Sampai dia diaminkan oleh Allah dan diaminkan malaikatnya. Muwafaqatu malaikatihi. Jadi diaminkan. Ketika kita melafalkan sholawat, Allah mengaminkan. Melafalkan sholawat, malaikat juga sama, mengaminkan juga. Melafalkan satu sholawat, Allah memberi 10 kebaikan ke kita. Husulu asri sholawati minallah alal musolli marroh. Jadi kita melafalkan sholawat 1 kali, Allah memberi bersolawat 10 kali. Asyru marroh. Annahu yurfa'u lahu asyru darajat. Yang melafalkan 1 sholawat dia diangkat 10 derajat. Apa saja? Kebaikan 10 apa saja? Allah lebih tahu keadaan kita, Allah lebih tahu kebutuhan kita, Allah lebih tahu kepentingan kita. Maka ketika bersolawat, munajatkan apa yang menjadi hajat kita di dalam hati. Jadi mulut bersolawat, hajat ada di dalam hati. Yang namanya perbedaan doa dan munajat. Doa itu dilafalkan dengan suara keras. Kalau munajat berbisik-bisik. Bermunajat itu berbisik-bisik. Berdoa di dalam hati. Itu. Selanjutnya anno yuktabula asyru hasanat. Maka ditulis yang bersolawat 1 kali 10 kebaikan. Kebaikan apa saja terserah Allah. Karena Allah lebih tahu kebaikan setiap orang itu akan berbeda-beda. Kebutuhan setiap orang akan berbeda-beda. Maka disesuaikan. Ayyumha anhu asyru sayiat. Allah menghapus 10 keburukan. 10 kejelekan. 10 kesalahan. Ini dari efek kita melafalkan 1 sholawat. Annahu yurja ijabatu du'ai. Jadi ketika sholawat, habis itu kemungkinan besar doa itu cepat terkabul. Ada doa yang terkabulnya lama. Ada yang berapa tahun, ada doa ketika terkabulnya waktu ke anak kita. Ke anak cucu kita. Kenapa seperti itu? Karena kualitas kebaikan kita dan
Hal-hal yang negatif berkaitan dengan kesalahan dan dosa kita itu berbeda-beda setiap orang. Ada yang mustajabah, ada yang langsung. Itu mungkin kalau yang langsung seperti para nabi, para rasul itu bisa langsung. Maka ketika sholawat itu maka benar-benar lisan bersolawat, di dalam hati bermunajat. Siapa tahu misalkan kita sakit atau punya kesulitan apa saja, tapi harus dengan penuh keyakinan, jangan ragu. Jadi kalau misalkan kita sholawat, kemudian keinginan satu kita belum terkabul, jangan menyesal. Akhirnya kita tidak bersolawat lagi, jangan. Tapi tetap harus dengan keyakinan, apapun yang terjadi. Kalaupun belum dikabulkan satu keinginan kita, paling tidak 10 kesalahan kita akan dihapus. Ketika semakin bersih, maka kebaikan akan datang kepada kita. Jadi hidup yang ideal itu ada di Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah dunia dan hasanah akhirat. Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Inilah yang dikatakan hidup yang ideal. Orang pasti akan berbeda-beda. Jadi puncaknya itu ada di yang selalu doa yang selalu kita lantunkan di akhir doa-doa kita.